Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan melanjutkan materi matematika kelas 12 menggunakan kurikulum Merdeka pada bab 3 yaitu kombinatorik. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu mendeskripsikan aturan pengisian tempat, menentukan hasil dari permutasi, menentukan hasil dari kombinasi, mengevaluasi proses acak yang mendasari percobaan statistik, menggunakan peluang saling lepas, saling bebas, dan bersyarat untuk menafsirkan data. Nah, aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat yang pertama aturan pengisian tempat itu terdiri atas 3 cara, yaitu aturan tabel, aturan diagram cabang, dan aturan perkalian terurut. Yang pertama, contoh dari aturan tabel. Seorang anak memiliki 5 kaos kaki dan 3 sepatu. Dengan aturan tabel, banyaknya pasangan kaos kaki dan sepatu yang bisa dipakai anak tersebut sebagai berikut. Nah, kolom yang ini sebagai kaos kaki atau kita notasikan dengan K. Nah, sepatu ini notasikan dengan S. 5 kaos kaki, jadi ada K1, K2, K3, K4, dan K5. Kemudian sepatunya S1, S2, S3. S1, K1, S2, K1, S3, K1, kemudian S1, K2, S2, K2, S3, K2, S1, K3, S2, K3, S3, K3, S1, K4, S2, K4, S3, K4, kemudian S1, K5, S2, K5, dan S3, K5 ya. Berdasarkan aturan tabel di atas, didapat 15 cara memakai kaos kaki dan sepatu ya. Coba itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Jadi buat tabel dulu dan notasikan. Kemudian aturan diagram cabang. Contohnya, untuk mencapai kota Bandung, notasikan dengan N. Ahmad berangkat dari kota Surabaya, notasikan dengan K. Melalui kota Semarang, notasikan dengan L. Kemudian kota Bekasi, notasikan dengan M. Jika jalan dari kota Surabaya ke kota Semarang ada 2 jalan, dari kota Semarang ke Bekasi ada 3 jalan, dan dari Bekasi ke Bandung ada 2 jalan, maka banyak rute yang dapat dilalui sebagai berikut. Permasalahan di atas ini dapat diketahui dengan mendaftar kemungkinan rute perjalanan yang dapat dilalui oleh Ahmad ketika melakukan perjalanan dari kota Surabaya ke Bandung. Nah, begini. K Surabaya ya, Bandung, L1, L2. L1 ini dapat ke Semarang, M1, M2, M3. Nah, N-nya adalah Bekasi. Gini, nanti akan dapat KL1 M1, KL1 M1 N1, KL1 M2 N1. Ini kelupaan KL1 M1 N2. Nah, seterusnya nanti sampai KL2 M3 ya. Kemudian ada aturan perkalian terurut. Terdapat 5 buah angka, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyak bilangan 3 angka yang bisa dibuat dari 5 angka tersebut sebagai berikut. Apabila angka boleh berulang, maka 5, 5, 5 sama dengan 125 bilangan. Apabila angka tidak boleh berulang, maka misalnya ini 5, 4, 3, jadi 60 bilangan. Nah, kemudian ke permutasi. Permutasi ini ada contoh susunan pengurus kerasnya ini ya. Ini juga aplikasi dari permutasi. Nah, contohnya ini kayak gini nih. Terdapat 8 siswa yang bersedia dan terdapat 2 siswa yang sudah mengisi susunan pengurus, yaitu Roni dan Andi. Sehingga tersisa 6 siswa yang mungkin mengisi 2 susunan pengurus lainnya belum terisi. Susunan pengurus ya,
Banyak cara, bendaharanya ada 6, sekretarisnya 5. Jadi banyak cara yang mungkin untuk membuat susunan pengurus adalah 6 kali 5 sama dengan 30 cara. Nah, secara matematis ini seperti ini. 6 kali 5 sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial sama dengan 6 faktorial per 6 min 2 faktorial. Nah, hasil terakhir perhitungan dinotasikan dengan ini ya tadi, maka ini dapat dituliskan seperti ini. P dalam kurung 6,2. Permutasi 2 dari 6 objek. Nah, permutasi 2 dari 6 objek. Definisi 3.1. Permutasi R item dari N objek umumnya adalah jumlah konfigurasi potensial dari R objek yang diambil dari N objek, di mana R ini kurang dari sama dengan N tidak ditampilkan secara matematis dalam setiap kemungkinan susunan R objek. Elemen permutasi R yang berbeda dari N adalah P permutasi dari R dengan 6 ya. Tadi pembacaannya seperti ini ya, permutasi 2 dari 6, permutasi R dari N. Nah, seperti ini, N dalam kurung N min 1, N min 2, sampai dengan N min R plus 1. Nah, notasikan seperti ini. Dengan begini nih, dibacanya permutasi dari R objek, permutasi R objek dari N objek, permutasi R objek dari N objek, N faktorial. N faktorial sama dengan N kali N1 kali N min 2 sampai dengan seterusnya. Nah, jangan lupa ya, jika 1 faktorial itu sama dengan 1. Nah, 0 faktorial sama dengan 1. Permutasi N item dari N objek yang disediakan dapat ditulis sebagai berikut ya. Permutasi dari N item, permutasi N item dari N objek sama dengan N faktorial per N min N faktorial. Nah, N faktorial sama dengan 1. Nah, contohnya, permainan tradisional garasin. Garasin ini gobak sodor, terdiri atas 6 orang. Banyaknya cara untuk menyusun formasi yang terdiri atas 6 orang. Berapa formasi yang terdiri atas 6 orang? Nah, dijawab, diketahui pemainnya ada 6, maka banyak cara menyusun formasi yang terdiri atas 6 orang. 6 faktorial, jadinya 6 faktorial itu kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Jadi ada 720 cara. Kemudian permutasi dengan N objek yang sama, langsung ke contoh soal saja. Dalam huruf palapa huruf P terdapat 2 huruf, huruf A terdapat 3 huruf, dan huruf L terdapat 1 huruf. Banyaknya susunan huruf yang berbeda dengan susunan dari huruf P, A, L, P, L, B, dan A adalah permutasi 2,3 dari 6 sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, nanti ada 60 susunan huruf. Tentukan banyaknya susunan 10 huruf dari huruf Kalimantan. Banyaknya susunan 10 huruf diambil dari huruf Kalimantan. Permasalahan ini merupakan permasalahan permutasi berulang. Misalkan Q1 sembilan munculnya huruf A. Jadi ada 3. Ya, 1, 2, 3. Kemudian Q2 ya mungkin ya, munculnya huruf N, yaitu Q2 sama dengan 2N. Sehingga P sama dengan N faktorial per Q1 faktorial, Q2 faktorial sampai dengan QK. Nah, 10 faktorial per Q1 Q2 itu kan 3 faktorial 2 faktorial. Nah, 10 kali 9 kali 8 kali 7 ini ada 5400. Jadi banyaknya susunan huruf Kalimantan ada 5440 cara. Nah, kemudian ada permutasi siklik. Contoh soal, terdapat 5 siswa yang melakukan diskusi dengan duduk secara melingkar. Banyak susunan yang bisa dibentuk dari 5 siswa tersebut adalah permutasi 5 sama dengan 5 min 1 faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 24 susunan. Nah, kombinasi. Definisi kombinasi ini susunan dari suatu objek tertentu yang tidak memperhatikan urutan.
Nah, contohnya saja ya langsung. Sebuah pesta dihadiri oleh 5 pasang pengunjung. Jika semua orang kecuali pasangannya tidak saling mengenal dan berjabat tangan dengan orang yang tidak dikenalnya, berapa kali jabatan tangan yang terjadi? Nah, ini kombinasi 2 dari 10 min 5 sama dengan 10 faktorial per 10 min 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 ya. 10 min 2 ini kan 8 faktorial. Nah, 2 faktorial saja. Nanti coret-coret min 5 ya. Sama dengan nanti akan didapatkan hasil 40. Jadi banyak jabat tangan yang terjadi adalah 40 kali. Nah, misal definisi 33.3, misalkan R buah bola berwarna sama dan N buah kotak, maksimal 1 bola dapat dimasukkan ke dalam setiap kotak. Banyak cara untuk mendapatkan bola. Kombinasi R dari N. Jika lebih dari 1 bola yang mungkin ada di setiap kotak, tidak ada batasan jumlah bola, maka jumlah cara mendapatkan bola kombinasi N plus R min 1, R ya. Nah, contoh soal, tentukan banyak solusi bilangan bulat non-negatif dari persamaan x1 plus x2 plus x3 plus x4 sama dengan 7 faktorial. Soal ini bisa dikerjakan dengan kombinasi berulang ya. Ini diketahui ini ya, fungsi linearnya artinya adalah n sama dengan 7 dan r sama dengan 4. Nah, n plus r min 1 kombinasi n sama dengan ya 7 plus 4 min 1 min 7 plus 4 min 1 sama dengan kombinasi 10 dari 7 sama dengan 120 cara. Nah, kemudian peluang suatu kejadian. Peluang diketahui bahwa A adalah himpunan bagian dari ruang sampel S. Kejadian A disebut kejadian yang diinginkan atau hasil yang diinginkan. Peluang 1 dalam ruang sampel sama dengan total semua bobot. Untuk menentukan peluang kejadian A semua bobot titik sampel di A digabung. Angka ini disebut peluang A, ditulis PA. Rentang probabilitas untuk A atau PA dimulai dari 0 hingga 1. Nah, ini ya. Jika N adalah banyak titik pada daerah sampel S dari percobaan dan A adalah kejadian dengan banyaknya X dalam percobaan, maka peluang kejadian A dapat dituliskan jika hasil percobaan terjadi N kali dan X kejadian A atau hasil yang diinginkan dari hasil potensial, maka ini ya, PA sama dengan X per N. Selanjutnya, konsep peluang yang dapat digambarkan sebagai berikut. Misalkan S adalah ruang sampel untuk sebuah eksperimen di mana setiap anggota S memiliki peluang yang sama untuk terlibat. Apabila A adalah kejadian di mana A adalah himpunan bagian dari S, peluang terjadinya S sama dengan PA sama dengan NA per NS. Dengan NA ini jumlah elemen dalam himpunan A dan NS adalah jumlah elemen dalam himpunan ruang sampel S. Kemudian ada peluang kejadian majemuk. Definisi kejadian majemuk adalah kombinasi dari 2 atau lebih kejadian yang terpisah dan berbeda. Kejadian majemuk ini dikatakan suatu kejadian yang menggabungkan 2 atau lebih kejadian sederhana. Akan ditentukan kemungkinan kejadian majemuk menggunakan prosedur antar set. Irisan himpunan ini adalah hubungan 2 himpunan dengan 2 himpunan. Nah, contoh soalnya, sebuah wadah yang dimiliki oleh Ridwan berisi bola dengan 3 warna yang berbeda, yaitu bola warna merah, bola warna putih, dan bola warna hijau. Apabila 2 buah bola diambil secara acak, maka tentukan kejadian yang mungkin dalam pengambilan bola pada wadah tersebut. Nah, misalkan ya, M ini kejadian pengambilan bola merah, P ini putih, dan H ini hijau. Kejadian pertama, kejadian pengambilan bola merah dan putih dapat ditotasikan dengan M
irisan P atau kejadian kedua ini pengambilan bola merah dan hijau dapat dinotasikan seperti ini ya, M irisan H. Dan kejadian ketiga pengambilan bola putih dan hijau juga sama notasinya ya. Nah, perlu definisi titik 3.5 peluang kejadian majemuk ini peluang suatu kejadian dengan dua atau lebih kejadian yang terjadi. Kejadian majemuk ini dinotasikan dengan dan dengan lambang ini dan atau dengan lambang ini. Apabila ada dua kejadian A dan B, maka rumus umumnya adalah ini. P A atau B sama dengan PA plus PB minus PA dan B. Kemudian ada definisi 3.6, dua kejadian A dan B disebut kejadian saling lepas satu sama lainnya apabila keduanya tidak dapat terjadi pada waktu yang bersamaan atau tidak saling berhubungan antara keduanya. Dengan kata lain, dua kejadian tidak memiliki irisan sehingga dapat dirumuskan ya, P A dan B sama dengan 0, P A atau B sama dengan P A plus B. Nah, kemudian peluang kejadian majemuk saling bebas. Dengan definisinya, dua kejadian A dan B dapat dikatakan kejadian majemuk saling bebas apabila kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Begitu juga sebaliknya, dengan kata lain, kejadian A dan B terhubung tetapi tidak saling mengecualikan. Secara matematis, kejadian A dan B disebut sebagai kejadian saling bebas dengan rumus sebagai berikut ya, saling bebas. Peluang kejadian majemuk saling bebas bersyarat. Ini ada definisi 3.8, dua kejadian A dan B dapat dikatakan sebagai kejadian majemuk saling bebas bersyarat apabila memenuhi persyaratan saling bebas dan terjadinya secara urutan. Kejadian A dan B dapat dikatakan kejadian majemuk bebas bersyarat secara matematis didefinisikan sebagai PA dan B sama dengan PA kali PBA. Nah, atau dengan rumusnya diturunkan sebagai berikut ya. Dibaca dengan peluang kejadian B setelah A. Peluang kejadian B setelah A sama dengan PA dan B per PA sama dengan N bagi A dan B per NS. NA per NS sama dengan N kali A dan B per NA. Jadi, peluang kejadian B setelah A sama dengan N kali A dan B per N kali A. Nah, contohnya, sebuah kartu dari sejumlah kartu remi dipilih secara acak. Berapa peluang terambilnya kartu berwarna merah jika lebih dari 2 dan kurang dari 10? Dengan memisalkan C ini kejadian terambil kartu berwarna merah dan D adalah kejadian terambil kartu yang lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 10. Nah, ini ya, P, C, dan D sama dengan PC kali P. Peluang kejadian D setelah C. Nih. Nanti akan didapatkan hasil 7/26. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.